Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bisa bertemu kembali di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai fungsi kuadrat, yaitu cara membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Bagaimana membuat sketsa grafik fungsi kuadrat? Di sini misalnya kita mempunyai grafik fungsi kuadrat y sama dengan fx. Nah, untuk membuat sketsa grafik ini ada beberapa hal penting yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Kemudian yang ketiga, menentukan sumbu simetri. Jadi sumbu simetri ini adalah suatu garis yang membagi grafik menjadi dua bagian yang sama. Dan yang terakhir, menentukan titik puncak grafiknya atau titik puncak parabola. Nah, berdasarkan hal ini, maka untuk membuat sketsa grafik fungsi kuadrat ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Nah, pada sumbu X ini itu nilai Y-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena sumbu X itu memotong sumbu Y di 0. Oleh karena itu sepanjang sumbu X itu Y-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Pada sumbu Y ini nilai X-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena sumbu Y itu memotong sumbu X di 0. Oleh karena itu sepanjang sumbu Y ini nilai X itu sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, menentukan persamaan sumbu simetri. Adapun rumus persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2A. Kemudian yang keempat, menentukan nilai optimum fungsi atau nilai maksimum atau nilai minimum fungsi. Yaitu rumusnya Y sama dengan min D per 4A. Dalam hal ini D ini adalah diskriminan, di mana nilai diskriminan itu atau D itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Dan yang terakhir di sini, menentukan titik puncak parabola atau titik puncak grafik, yaitu X, Y atau sama dengan min B per 2A, negatif D per 4A. Nah, sekarang kita lihat contoh yang pertama. Ya, sketsalah grafik fungsi kuadrat yang ditentukan dengan rumus fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Nah, dari sini berarti persamaan grafiknya adalah y sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Di sini berarti A-nya sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C-nya sama dengan negatif 3. Nah, langkah yang pertama yang dilakukan adalah menentukan titik potong grafik dengan sumbu X, di mana pada sumbu X ini nilai Y-nya sama dengan 0 ya. Jadi Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3. Karena Y sama dengan 0, berarti Y ini bisa diganti dengan 0, sehingga kita dapatkan X kuadrat tambah 2X kurang 3 sama dengan 0 ya. Nah, ini adalah sudah berbentuk persamaan kuadrat. Untuk menentukan nilai X, sama saja kita mencari akar-akar persamaan kuadrat ini. Dengan cara memfaktorkan, kita bisa faktorkan X kuadrat tambah 2X kurang 3 ini menjadi X kurang 1 kali X tambah 3. Ini sama dengan 0. Ini artinya X kurang 1 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. X kurang 1 sama dengan 0 berarti X ini sama dengan 1. Kemudian X tambah 3 sama dengan 0 berarti X ini sama dengan negatif 3. Dengan demikian kita peroleh titik potong grafik dengan sumbu X, yaitu ini pertama X nya 1,0, kemudian yang kedua negatif 3,0 ya. Jadi bicara titik itu selalu dalam bentuk X, Y ya. Jadi pada saat Y sama dengan 0 kita dapatkan X1 dan X ini sama dengan negatif 3. Oleh karena itu titik potongnya adalah 1,0 dan negatif 3,0. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y, di mana pada sumbu Y ini nilai X itu sama dengan 0. Tadi persamaannya Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3. Karena X-nya sama dengan 0, berarti X ini kita gantikan dengan 0, sehingga kita dapatkan Y sama dengan 0 kuadrat tambah 2 kali 0 kurang 3, atau Y sama dengan 0 tambah 0 kurang 3 sama dengan negatif 3. Dapat Y-nya sama dengan negatif 3. Sehingga titik potong grafik dengan sumbu
Y atau X, Y itu sama dengan 0, negatif 3 ya. Jadi X nya 0 tadi, Y nya negatif 3, titik potongnya 0, negatif 3. Kemudian yang ketiga, menentukan persamaan sumbu simetri, yaitu X sama dengan min B per 2A. Karena tadi B nya 2 kemudian A nya 1, berarti dapat min 2 per 2 kali 1. Ini sama dengan min 2 per 2 atau sama dengan min 1. Dengan demikian, persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 1. Itu berarti nanti garisnya itu memotong sumbu X di negatif 1. Kemudian yang keempat, nilai optimum fungsi. Tadi rumusnya Y sama dengan negatif D per 4A. Atau sama dengan negatif B kuadrat kurang 4C per 4A. Jadi D itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Tadi B-nya 2, berarti dapat sama dengan negatif, ini 2 kuadrat, kurang 4 kali A-nya 1, kemudian C-nya negatif 3, per 4 kali A, 4 kali 1. Ini sama dengan negatif, ini 4, terus negatif 4 kali 1, negatif 4 per negatif 3, positif 12, dapat min 4 tambah 12, per 4 kali 1 per 4. Atau dapat min 16 per 4 sama dengan min 4. Dengan demikian didapat nilai optimumnya Y sama dengan min 4. Dengan demikian titik puncak parabola atau titik puncak grafiknya ya, atau X, Y itu sama dengan negatif 1, negatif 4. Nah, titik-titiknya tadi nanti kita tentukan di bidang koordinat kartesius untuk membuat skisanya. Tadi yang pertama, titik potong grafik dengan sumbu X itu adalah negatif 3,0 dan 1,0. Itu titik potong grafik dengan sumbu X. Kemudian titik potong grafik dengan sumbu Y itu tadi 0, negatif 3 di sini. Kemudian persamaan sumbu simetrinya ini garis ini persamaan adalah X sama dengan negatif 1. Kemudian titik puncak grafik atau titik puncak parabolanya itu sama dengan negatif 1, negatif 4 tadi ya, ini negatif 1, negatif 4. Nah, dari titik ini maka kita tinggal hubungkan saja dengan menggunakan garis ya, sehingga membentuk kurva yang berbentuk parabola ya. Seperti ini ya. Jadi kita dapatkan suatu grafik yang persamaannya Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3. Jadi grafiknya ini menghadap ke atas. Ya, karena di sini tadi A-nya itu sama dengan 1, itu positif. Jadi kalau A-nya positif, maka grafiknya menghadap ke atas. Ya. Kalau grafiknya menghadap ke atas, maka nilai optimumnya itu adalah merupakan nilai yang paling kecil atau merupakan nilai minimum. Ya. Jadi kalau grafiknya menghadap ke atas, maka nilai optimumnya itu merupakan nilai minimum. Ini contoh yang pertama tentang membuat skitsa grafik fungsi kuadrat. Untuk lebih jelasnya kita bisa perhatikan contoh yang kedua. Skitsalah grafik fungsi kuadrat f pada himpunan bilangan real yang ditentukan dengan rumus fx sama dengan negatif x kuadrat tambah 6x kurang 5. Ya, ini berarti persamaan grafiknya adalah y sama dengan negatif x kuadrat tambah 6x kurang 5. Di sini berarti A-nya negatif 1, B-nya 6, dan C-nya negatif 5. Ya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Berarti Y-nya sama dengan 0. Ya. Kita punya Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 6X kurang 5. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti Y ini digantikan dengan 0. Sehingga kita dapat negatif X kuadrat tambah 6X kurang 5 sama dengan 0. Ini kalau difaktorkan menjadi negatif X tambah 1 kali X kurang 5. Ini kalau dikalikan pasti sama dengan negatif X kuadrat tambah 6X kurang 5. Nah, ini artinya negatif X tambah 1 sama dengan 0 atau X kurang 5 sama dengan 0. Negatif X tambah 1 sama dengan 0 itu berarti X-nya itu sama dengan 1. Kemudian X kurang 5 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 5. Nah, dari sini berarti kita dapatkan dua titik potong grafik dengan sumbu X, yaitu 1,0 dan 5,0.
Kemudian yang kedua, titik potong grafik dengan sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Ya. Kita punya Y tadi, Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 6X kurang 5. Kalau X-nya 0, berarti kita dapatkan Y sama dengan negatif 0 kuadrat tambah 6 kali 0 kurang 5. Ya, ini sama dengan 0 kurang 5 sama dengan negatif 5. Makanya kita dapatkan Y sama dengan negatif 5. Sehingga titik potong grafik dengan sumbu Y, ya, X-nya 0, Y-nya negatif 5, dapat 0, negatif 5. Kemudian yang ketiga, menentukan persamaan sumbu simetri dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Ya, tadi B-nya 6, kemudian A-nya negatif 1, berarti min 6 per 2 kali min 1. Ini sama dengan min 6 per min 2, nanti negatif habis, tinggal 6 per 2, 6 per 2 sama dengan 3. Makanya persamaan sumbu simetrinya yaitu X sama dengan 3. Kemudian yang keempat, menentukan nilai optimum fungsi. Ya. Rumusnya tadi Y sama dengan min D per 4A. Atau sama dengan min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Karena tadi B-nya 6, berarti 6 kuadrat kurang 4 kali A-nya min 1. Kemudian C-nya negatif 5 per 4 kali min 1. Ya. Ini sama dengan negatif 6 kuadrat 36. Kemudian negatif 4 ke negatif 1 ini sama dengan positif 4. Positif 4 kali min 5 sama dengan negatif 20. Per 4 kali min 1 sama dengan min 4. Sehingga kita dapatkan negatif 36 per 20 per, ya, 36 kurang 20 per negatif 4. Ini sama dengan negatif 16 per negatif 4. Nanti negatif-negatifnya habis. Ya, tinggal dapat 16 per 4 atau sama dengan 4. Sehingga nilai optimumnya didapat Y sama dengan 4. Dengan demikian, titik puncak parabola atau titik puncak grafiknya yaitu X, Y tadi 3,4. Titik puncak parabolanya 3,4. Ya, sekarang kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius. Ya. Yang pertama tadi titik potong dengan sumbu X yaitu 1,0 dan 5,0. Kemudian titik potong grafik dengan sumbu Y itu adalah 0, negatif 5. Sedangkan persamaan sumbu simetrinya yang ini persamaannya adalah X sama dengan 3. Kemudian titik puncak parabolanya tadi adalah 3,4. Nah, dari sini nanti kita hubungkan titik-titik ini dengan menggunakan garis, ya, sehingga nanti membentuk sebuah kurva yang berbentuk parabola. Jadi parabola seperti ini. Ini adalah persamaan grafik Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 6X kurang 5. Jadi di sini ada perbedaan dengan grafik yang pertama tadi. Kalau grafik yang pertama tadi itu A-nya positif sehingga dia menghadap ke atas, dan nilainya merupakan nilai optimumnya merupakan nilai minimum. Sedangkan untuk grafik yang kedua ini karena A-nya tadi negatif sehingga dia menghadap ke bawah. Ya. Kalau grafiknya menghadap ke bawah, nanti nilai optimumnya itu merupakan nilai maksimum. Jadi kalau grafiknya, kalau A-nya negatif, maka nilai optimumnya itu merupakan nilai maksimum. Sedangkan kalau A-nya positif, grafiknya menghadap ke atas, nilai optimumnya itu merupakan nilai minimum atau nilai yang paling rendah. Nah, dengan demikian nanti ada bermacam-macam jenis grafik fungsi kuadrat, itu tergantung dari nilai A dan nilai diskriminannya. Ya. Berdasarkan itu maka ada beberapa jenis grafik fungsi kuadrat. Kita bisa lihat di sini. Dan secara umum grafik fungsi kuadrat terbagi atas dua kelompok besar. Yang pertama, jika A-nya positif, ya, atau A lebih dari 0, maka grafiknya selalu menghadap ke atas. Kemudian yang kedua, kalau A-nya negatif atau kurang dari 0, maka grafiknya menghadap ke bawah. Ya. Kemudian dari masing-masing kelompok ini nanti terbagi 3 lagi. Yang pertama, grafiknya itu memotong sumbu X di 2 titik. Ini terjadi kalau nilai diskriminannya lebih besar dari 0.
Kalau diskriminannya sama dengan 0, maka grafik itu hanya memotong sumbu X di satu titik saja. Apakah itu grafik yang menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Kemudian yang ketiga, kalau D-nya kurang dari 0 atau D negatif, maka grafik tidak memotong sumbu X sama sekali. Ya. Baik itu untuk yang menghadap ke atas maupun yang menghadap ke bawah. Jadi ini. Jadi ada 6 tipe jenis grafik fungsi kuadrat dilihat dari nilai A dan nilai diskriminannya. Baik, ini contoh yang terakhir. Perhatikan gambar grafik di bawah ini. Ini grafiknya. Nah, gambar di samping ini adalah merupakan grafik dari fungsi kuadrat yang mana? Apakah yang A, yang B, yang C, atau D? Nah, kita lihat di sini. Itu grafiknya menghadap ke atas. Sesuai dengan uraian yang tadi, bahwa kalau A-nya positif, maka grafiknya menghadap ke atas. Oleh karena itu, karena ini grafiknya menghadap ke atas, berarti A-nya positif. Nah, di antara A, B, C, D ini, yang A-nya positif itu adalah A dan B. Ya. Dengan demikian, secara otomatis, ya option C dan D ini sudah salah. Ya. Karena ini A-nya negatif. Ya, jadi ini sudah sudah salah ini. Yang benar itu tinggal A dan B. Sekarang antara A dan B itu mana yang benar ya? Jadi kalau kita lihat antara A dan B ini, untuk mengujinya kita bisa lihat di grafik ini, berarti ini persamaan sumbu simetrinya itu ada di sini. Karena membagi grafik menjadi dua bagian yang sama. Nah, garis ini persamaan karena terletak di antara 1 dan 2 atau 1,5, berarti persamaannya adalah X sama dengan 3/2. Ini persamaan sumbu simetrinya. Nah, di antara A dan B ini mana yang persamaan sumbu simetrinya sama dengan 3/2 ya? Kita uji tadi rumus persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2A ya. Untuk yang B ini A-nya 1 dan B-nya negatif 3. Bersama dengan, kita kasih masuk B negatif 3 per 2 kali A-nya ini 1. Ini untuk option B ya. Nanti ini sama dengan negatif 3 per 2 kali 1, 2. Nanti negatif ini soalnya positif, sehingga dia menjadi 3/2. Oh, dari sini berarti fungsi yang persamaan sumbu simetrinya sama di X sama dengan 3/2 itu adalah fungsi yang option B. Dengan demikian, yang benar itu adalah option B ya. Jadi benar B. Ya, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.